Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Bersama-sama kita akan menaikkan setiap doa dan pujian kita bagi Allah kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Dia. Kita mau katakan, Ku sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau yang kami sanjung Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, sebab ku dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami mengerti bahwa Engkau saja yang layak mendengar setiap pujian dan hormat kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di setiap kami, di setiap pribadi lepas pribadi kami, memberikan kami kekuatan serta penghiburan Bapa. Biarlah setiap pujian dan doa kami pada malam hari ini itu boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan. Kami buka ibadah malam puji dan doa pada malam hari ini hanya dalam satu nama, nama Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang layak menerima setiap pujian dan hormat kita. Mari bersama-sama kita kembali puji Dia, sebab Kau besar.
beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari bersama-sama kita angkat pujian satu kali lagi. Kami berikan kemuliaan dan hormat bagi namamu Bapa. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelumnya kita angkat lagu pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Benar ya Bapa, kasih-Mu tiada terduga dalam hidup kami.
setiap hari lepas hari kami merasakan kasih-Mu. Pada saat itu Tuhan, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami. Melalui puji-pujian kami ini, ku bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan setiap kami. Bersama-sama kita akan pujian di satu kali lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu malam hari ini, mohon pertolongan Tuhan untuk dapat mengerti, memahami, dan mencoba melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa melihat, memeriksa kehidupan kami, dan biarlah kami menemukan hal-hal yang luar biasa dalam diri kami. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini menerangi dan memberikan kekuatan, keyakinan kepada kami bahwa Engkau memberikan banyak hal dalam kehidupan kami. Terima kasih, mohon pertolongan Tuhan untuk dapat memberikan pencerahan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-6. Teks ini juga ada di bagian lain, di Injil lain, tapi saya mau mengajak kepada kita untuk bersama-sama membaca dari Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat yang ke-35.
Pada waktu hari mulai malam datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini, cobalah periksa. Cobalah periksa, dari Markus 6 ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan kata periksa, saya pikir kita pasti pernah memeriksa. Kita pasti pernah memeriksa. Beberapa tahun yang lalu, saya dan beberapa teman menjadi tim kecil pemeriksa, menulis notulen, menulis notulen dalam konferensi tahunan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tugas kami adalah menulis setiap keputusan-keputusan dalam konferensi. Nah Bapak Ibu, kami menulis, mencatatkan perjalanan sidang dan keputusan-keputusan, maka ada tim lain yang memeriksa apa yang kami tuliskan. Disebut dengan panitia pemeriksa notulen. Tugasnya Bapak Ibu melihat apakah yang kami tulis benar, sesuai dengan jalannya persidangan. Ya, mereka teliti dari ejaan, dari substansi apa yang kami tuliskan. Ya. Nah, Bapak Ibu, tugas mereka adalah meluruskan agar apa yang kami tulis jangan salah. Itulah tugasnya, memeriksa. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita juga pernah memeriksa ibu-ibu yang setiap hari mempersiapkan anak-anak mau pergi sekolah. Tentu ibu-ibu memeriksa, malamnya diperiksa, pensilnya, penanya, penghapusnya, atau alat-alat kelengkapan lain yang digunakan di sekolah diperiksa. Bapak Ibu cilaka kalau ada yang ketinggalan, kita sudah pergi, sudah kita antar, rupanya di pertengahan jalan kita lupa ada yang tertinggal. Ya, kita pulang lagi, habis waktu karena kurang teliti memeriksa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang mendapat apartemen baru, penempatan baru di tempat yang baru, tentu memeriksa. Kita periksa keanggotaan, kita periksa inventaris gereja, barang-barang gereja, serah terima, kita lihat datanya, lalu kita periksa. Bapak Ibu jangan sampai kita periksa, kita lihat datanya, kita lihat angkanya, tapi kita tidak terima uangnya. Wah, itu cilaka Bapak Ibu ya. Kita lihat datanya, kita lihat serah terimanya, kita lihat selembar kertas itu, apa yang ada, lalu kita lihat fisiknya. Kita periksa, supaya jangan terjadi kesalahan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang periksa atau memeriksa, tentu kita ingat ada badan-badan di negara ini yang tugasnya memeriksa, mungkin seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, memeriksa supaya jangan terjadi kesalahan, supaya tetap pada kebenaran, supaya kita bisa melihat apa yang ada sesungguhnya. Itulah pentingnya memeriksa. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, teks
malam hari ini judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan murid-murid melaporkan apa yang mereka kerjakan kepada Yesus, ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ya. Lalu mereka berkata, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat. Bapak Ibu, konteks saat itu mereka melayani, mereka mengajar, memberitakan kebenaran. Bapak Ibu, mereka sangat lelah. Sampai-sampai dikatakan karena pelayanan mereka, mereka tidak sempat makan. Bapak Ibu, mereka mengajar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu mereka berangkat untuk mengasingkan diri, mereka butuh istirahat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kepergian mereka diketahui oleh orang. Lalu orang-orang mengikuti mereka, bahkan dikatakan mereka mengambil jalan darat untuk kira-kira mengejar atau menjumpai Yesus dan para murid-murid. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan karena melihat orang banyak. Mereka mengajar. Yesus mengajar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-35, Yesus mengajar dan dikatakan hari mulai malam. Bapak Ibu, kalau bicara hari mulai malam itu artinya kita harus makan malam. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, murid-murid melihat hal ini. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Murid-murid berkata kepada Yesus, hari sudah mulai malam, tempat ini sunyi. Kira-kira mungkin murid-muridnya berkata, tidak ada orang berjualan di tempat ini. Tidak ada makanan di tempat ini. Suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa makan di desa-desa atau di kampung-kampung di sekitar ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi jawaban Yesus sungguh menyentak mereka. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya coba hitung-hitung. Murid-murid berpikir begini Bapak Ibu. Ya. Mereka sangat banyak. Haruskah kami membeli roti dengan harga 200 dinar? Saya coba hitung Bapak Ibu, 1 dinar itu upah pekerja buruh 1 hari. Ya, kalau sekarang mungkin kira-kira 100.000 per hari upah pekerja. Ya, pekerja harian lepas Bapak Ibu. Jadi kalau 200 dinar kurang lebih sekitar 20 juta. Angka yang cukup besar. Murid-murid berpikir, apakah kami harus membeli roti seharga 200 dinar atau kira-kira 20 juta saat ini untuk memberi mereka makan? Bapak Ibu, kalau kita pikir ada 2 persoalan. Yang pertama Bapak Ibu, uangnya dari mana? Dan rotinya ada atau tidak? Karena mereka jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Cobalah periksa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, murid-murid mau berkata kepada Yesus, tidak mungkin kita memberi mereka makan. Begitu banyak. Begitu banyak. Bapak Ibu, di teks lain, Injil lain, murid-murid berkata, apakah kami harus pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari roti, untuk mencukupkan makan malam mereka? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi Yesus berkata, cobalah periksa berapa banyak roti yang ada padamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tidak menyuruh mereka untuk pergi,
untuk mencari roti di desa atau di kampung yang dekat dengan daerah di mana mereka memberitakan firman, mengajar orang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, cobalah periksa berapa roti yang ada padamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, periksa, eido atau oida. Berarti melihat untuk mengetahui, melihat, meneliti untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menyelidiki, melihat dengan jelas. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mau berkata kepada murid-muridnya, coba periksa, coba lihat dengan jelas apa yang ada padamu. Bapak Ibu, ini persoalan bagi murid-murid. Bagaimana mereka bisa memberi makan begitu banyak? Ini persoalan bagi murid-murid. Bapak Ibu, mereka berpikir mereka harus pergi ke desa atau ke kampung untuk mencari roti, untuk menyelesaikan persoalan ini, masalah ini. Di mana Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, cobalah periksa Edo. Bapak Ibu, kata Edo ini mencari tahu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yesus mau berkata kepada murid-muridnya, cobalah lihat dengan seksama. Cobalah teliti, cobalah selidiki, cobalah lihat. Berapa roti yang ada pada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bahasa Batak, di terjemahan bahasa Batak dikatakan, lau mahamu manakasi. Manakasi itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus dari kata takas. Takas itu jelas. Artinya Yesus mau berkata kepada murid-muridnya, lihat dulu dengan jelas. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, terkadang kita terlalu cepat menyatakan sesuatu, ya, berargumen, berkata saya tidak punya apa-apa, sebelum melihat dengan jelas apa yang ada pada diri kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, lihat dulu, periksa dulu, teliti dulu, lihat dengan jelas dulu apa yang ada padamu. Dan murid-murid berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Ayat yang ke-38. Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ada 5 roti dan ada 2 ikan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, teks ini menjelaskan 5 roti dan 2 ikan itu yang kemudian dibawa kepada Yesus, dan Yesus menengadah ke langit mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, dan terjadilah mukjizat. Mereka makan sampai kenyang, ayat yang ke-42, bukan sampai kenyang saja Bapak Ibu, tetapi mereka mengumpulkan potongan-potongan itu 12 bakul penuh. Bapak Ibu, diberikan keterangan lagi, selain daripada sisa-sisa ikan, dan yang makan 5.000 orang laki-laki, tidak dijelaskan tentang perempuan. Itu artinya lebih dari 5.000 yang mau dikatakan terjadi mukjizat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, cobalah periksa. Bapak Ibu, saya mencoba memahami dari teks ini. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, Bapak Ibu, di Matius dan Lukas tidak disebutkan, tidak dituliskan kata periksa seperti yang ada di Markus. Hanya ada di Markus. Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada, cobalah periksa. Kata cobalah periksa atau perintah cobalah periksa hanya kita dapati di Injil Markus. Bapak Ibu, saya mencoba memahami bahwa penting untuk memeriksa hidup kita. Penting untuk kita meneliti, untuk mengecek keberadaan diri kita. Memeriksa menjadi kata yang penting
yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memeriksa diri kita? Bagaimana kita bisa melihat keberadaan diri kita yang sesungguhnya? Bagaimana kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita? Bagaimana kita bisa melihat apa yang ada dalam diri kita? Ketersediaan kekuatan, sumber daya yang ada dalam diri kita. Memeriksa apa yang Tuhan berikan, percayakan dalam diri kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, memeriksa talenta, kemampuan, kecakapan, atau hal-hal yang lain yang Tuhan berikan, titipkan, percayakan dalam diri kita. Yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita maksimalkan. 5 roti dan 2. Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan 5.000 orang, maka 5 dan 2 adalah bilangan yang sangat kecil. Yang mustahil untuk mencukupkan makan 5.000, bilangan 5.000. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kata 5 dan 2 bisa menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan masih mempercayakan, menitipkan kepada kita meskipun kecil. Tetapi yang kecil itu, yang dititipkan, dipercayakan, yang ada pada kita, kalau kita bawa kepada Tuhan, kita menengadah, kita kerjakan dan kita maksimalkan, maka kita bisa melihat mukjizat terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, terkadang kita terlalu cepat mengeluh tentang keberadaan diri kita. Kita tidak memeriksa, kita tidak melihat dengan seksama, dengan teliti tentang diri kita. Kita terlalu cepat mengeluh, kita terlalu cepat berkata, saya tidak punya, saya tidak mampu. Padahal sesungguhnya Allah memberikan, menitipkan mungkin banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa kita kerjakan dan maksimalkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Matius pasal yang ke-25, kalau kita membaca bagaimana Injil ini, Matius 25 ini menjelaskan tentang talenta. Allah memberikan talenta. Tuhan memberikan talenta 5, 2, dan 1. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu sang Tuhan pergi, dia pulang, dia ingin agar talenta itu bisa dikerjakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks di Matius pasal yang ke-25, Bapak Ibu, hamba yang pertama yang menerima 5, hamba yang kedua menerima 2, mereka pergi dan menjalankan. Tuhan pulang, lalu mereka bisa memberikan, menambahkan 5 dan 2, 10 dan menjadi 4. Sementara hamba yang ketiga yang menerima 1, dia pergi tetapi tidak mengerjakan. Bapak Ibu, dia berkata bahwa Tuhannya jahat, memberikan 1 dan meminta hasil dari yang 1. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, talenta. Bapak Ibu terkasih dalam, saya coba cari apakah memang 1 talenta itu kecil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 talenta itu dulu dipakai sebagai ukuran emas, perak dan sebagainya, 34 kilogram. Atau ukuran uang yang besarnya, nilainya 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Bapak Ibu, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Jadi kalau 1 talenta 6.000 dinar, itu artinya 6.000 dikali upah pekerja 1 hari. Kalau upah pekerja 1 hari 100.000, maka 6.000 dikali 100.000, maka dapatlah angka 600 juta. 1 talenta itu sama dengan nilainya dengan uang sekarang kurang lebih 600 juta. Maka kalau kita melihat di kamus, 1 talenta itu nilai yang cukup besar dalam perjanjian. Itu artinya Bapak Ibu, Allah memberikan sesuatu yang besar dalam diri kita. Tuhan mempercayakan, menitipkan talenta yang besar dalam diri kita.
Tetapi terkadang kita tidak memeriksa diri kita. Kita tidak melihat dengan jelas diri kita. Kita tidak periksa apa yang sudah Tuhan berikan, percayakan, titipkan dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk kita kelola, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita maksimal. Dan seringkali kita berkata, saya tidak mampu, saya tidak punya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Allah memberikan talenta, karunia, mungkin bukan 1, 2, 3, 10, mungkin lebih dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah memeriksa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah melihat dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan berikan, percayakan, titipkan untuk kita tata kelola, maksimalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada murid-murid, kamu harus memberi makan. Ini persoalan bagi murid-murid. Ini masalah bagi murid-murid. Bapak Ibu mereka berpikir yang lain-lain. Untuk pergi ke kota ke desa mencari roti. Tapi Yesus berkata, cobalah periksa. Bapak Ibu saya mau katakan, sebelum kita berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak punya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak punya modal Pak Pendeta. Sebelum kita berkata demikian, cobalah lihat diri kita. Cobalah lihat apa yang ada dalam diri kita. Cobalah lihat potensi apa yang ada dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Bapak Ibu, terkadang kami sedih. Ada banyak orang meminjam dari orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Sementara sebenarnya yang ada pada dirinya pun ada. Yang bisa digeser, dijual untuk mencukupkan kebutuhan diri. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi terkadang kita terlalu cepat berkata, saya tidak mampu, saya tidak punya, saya tidak punya modal. Bapak Ibu, periksa diri kita. Bukankah Tuhan memberikan akal pikiran yang bisa kita maksimalkan? Bukankah Allah sudah memberikan talenta yang banyak yang bisa kita maksimalkan? Bukankah Allah sudah memberikan materi yang bisa kita kerjakan, maksimalkan tata kelola? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, cobalah periksa, teliti. Malam ini mari kita memeriksa apa yang ada pada kita, yang bisa kita kelola, yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita kerjakan. Dan kalau kita sungguh-sungguh, itu akan membawa kita kepada perbuatan Allah yang heran, mukjizat Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk memeriksa apa yang ada dalam diri kami. Untuk melihat dengan jelas apa yang Tuhan berikan, percayakan, titipkan dalam kehidupan kami. Yang bisa kami tata kelola maksimalkan. Pikiran kami, kemampuan kami, atau materi yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kami. Yang mungkin kami anggap tidak seberapa kecil, tetapi sesungguhnya jika kami gali, kami maksimalkan, menjadi sesuatu yang luar biasa dan besar. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk dapat memeriksa, meneliti kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam dan di nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat ini kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita akan puji satu kali lagi. Kasih-Mu Yesus indah dalam setiap hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bersama-sama kita akan berdoa untuk kehidupan jemaat di masa pandemi. Kita berdoa juga untuk pemerintahan Jokowi, untuk penanggulangan COVID-19. Dan juga kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita, GMI, khususnya pemilihan majelis yang sudah akan kita lakukan dan akan kita umumkan. Kita juga akan berdoa untuk konferensi agung Oktober 2021. Dan kita khususnya berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu bersama-sama boleh menguatkan setiap kita. Mari kita satukan hati kita, kita keluarkan suara kita untuk masuk dalam berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Tiada yang lebih manis selain ucapan syukur dan rasa terima kasih yang boleh kami sampaikan kepadamu untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Allah yang boleh setia memelihara kami, menjagai dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap kami, dimanapun kami berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu menaikkan setiap ucapan syukur dan doa kami. Biarlah ini semua Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk masa pandemi yang pada saat ini kami lewati. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan kekuatan, kesehatan daripada Engkau saja. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh memulai kegiatan mereka belajar di sekolah. Kami tetap memohon Tuhan perlindungan-Mu, kiranya Engkau saja yang boleh menjagai mereka, sehingga mereka tetap sehat, setiap mereka boleh mendapatkan pendidikan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan setiap jemaat Tuhan, untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan. Engkau yang mengetahui Bapa setiap hati dan apa yang kami hadapi. Engkau mengerti, bahkan Engkau boleh menilai setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk setiap pekerjaan yang boleh mereka lakoni. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh ikut campur tangan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga boleh berhasil. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap masalah-masalah yang boleh kami hadapi. Biarlah Engkau juga ikut campur tangan menolong, membantu kami, membantu jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, mungkin di antara kami juga ada yang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh menyembuhkan setiap jemaat Tuhan melalui obat yang mereka minum. Semangat yang daripada Engkau saja boleh menyembuhkan dan memulihkan keluarga teman-teman kami yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk pemerintahan Jokowi, untuk penanggulangan COVID-19, untuk vaksin yang boleh dilaksanakan. Biarlah Tuhan ini memberikan pengharapan, kami boleh sembuh, kami boleh keluar dari masa pandemi ini, kami boleh memulai kehidupan kami yang baru, dan kami tetap menyerahkan Bapa pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap apapun yang boleh dilakukan, kebijaksanaan yang boleh dilakukan itu boleh mensejahterakan setiap rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Metodis Indonesia. Dimanapun gereja kami ada, kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh memberkatinya. Setiap hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, setiap jemaat-Mu juga yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, Engkau yang boleh memberkatinya. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemilihan majelis di gereja kami di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memilih setiap majelis yang boleh memberikan hati, waktu untuk dapat melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah majelis yang nanti terpilih juga boleh bersama bahu-membahu dengan gembala untuk dapat memajukan gereja kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk konferensi agung Oktober 2021. Engkau yang boleh memberkati program ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga khususnya untuk firman Tuhan yang boleh ditabur pada malam hari ini Bapa. Kami boleh diingatkan kembali, kami boleh diteguh kembali. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh kembali menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, berkat-Mu, kami tetap Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan itu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan dan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau katakan kembali, kasih Yesus mengalir dalam hidup kita. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami, dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Yosua. Kita sambut dengan Bapak terima kasih. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, untuk bersama-sama dalam kebaktian malam puji dan doa. Doa kami, kita semua tetap sehat, tetap kuat, diberkati oleh Tuhan, dan kita akan jumpa untuk Rabu yang akan datang di kebaktian yang sama, malam puji dan doa. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati.